Shalom semuanya. Kira-kira apa sih rahasia di balik kehidupan orang-orang Kristen yang tampak begitu sukses, damai, dan penuh berkat? Kok bisa ya mereka selalu terlihat berhasil dalam setiap langkah hidup mereka? Nah, dalam video ini kita akan mengungkap 5 rahasia mereka yang telah berhasil dikumpulkan dari seluruh Alkitab. Ini bukan sekedar teori, melainkan praktek hidup yang sudah terbukti telah membuat banyak orang Kristen meraih sukses di sepanjang sejarah dunia ini. Jadi tonton sampai akhir dan segera terapkan dalam hidup kita. Dan lihat sendiri bagaimana kita juga dapat meraih kesuksesan yang sama seperti mereka. Haleluya, amin. Rahasia pertama, kelemahan Anda ternyata adalah senjata rahasianya Tuhan. Ini didasarkan pada 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tuhan itu ternyata meletakkan kekuatan, baca belas kasihannya di tempat-tempat yang paling rapuh, karena disitulah kerendahan hati ditemukan. Jadi, kelemahan yang Anda miliki bukanlah cacat ataupun batu sandungan, melainkan pintu gerbang untuk menerima belas kasihan dari Tuhan. Dalam hidup ini, selain mungkin sakit penyakit, sesungguhnya banyak kelemahan yang bisa membuat kita malu. Sebut saja kemiskinan, karir yang mandek, pendidikan yang rendah, ataupun kondisi keluarga yang retak. Itulah duri dalam daging pada hidup kita. Tapi, apakah kita baru bisa sukses kalau duri itu dicabut oleh Tuhan? Jawabannya ternyata tidak. Malahan, kelemahan Anda akan menjadi landasan bagi Tuhan untuk meluncurkan kuasa-Nya yang memberikan keberuntungan. Ya, bahkan Tuhan terkadang mengizinkan Anda mengalami jatuh berkali-kali akibat kelemahan itu, agar dunia nanti tahu kuasa-Nya terlihat sempurna di dalam Anda. Ingat, 3 kali sudah Paulus telah meminta Tuhan untuk mencabut duri di dalam dagingnya. Tetapi Tuhan justru berkata, cukuplah kasih karuniaku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi mungkin dunia menganggap kelemahan adalah kunci penyebab manusia gagal. Tetapi di mata Tuhan, kelemahan telah menjadi ruang sakral bagi kuasa Roh Kudus untuk bekerja. Pandanglah salib itu sendiri, sebuah simbol rasa malu terbesar dari Romawi. Akan tetapi, kita lihat salib yang terkutuk itu telah menjadi pertunjukan belas kasihan Tuhan yang terhebat dalam sejarah umat manusia. Jadi sekarang, barang siapa di antara Anda memiliki kelemahan, entah itu kemiskinan, pekerjaan yang mandek, pendidikan yang rendah, sakit penyakit, bahkan hubungan yang retak, janganlah malu atau menganggapnya sebagai kutukan, melainkan harus memandang kelemahan itu sebagai sebuah kesempatan. Karena dari kelemahan itu, kita dapat mengakses energi untuk kebangkitan hidup dari Roh Kudus yang memberikan keberuntungan, yakni dunamis. Haleluya, amin. Rahasia 2, sukses sejati dimulai dari melayani orang yang tak penting. Ini dasarnya di Markus 9 ayat 35. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Dalam ekonomi Tuhan, yang akan menjadi besar atau menjadi raja adalah Dia yang melayani. Sebaliknya, yang akan menjadi kecil adalah dia yang selalu memerintah alias tidak mau melayani. Itu adalah pernyataan sikap dari Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Berbeda dari paham dunia, Tuhan telah menetapkan bahwa kesuksesan datang dari seberapa niat atau seberapa rendah kita membungkuk untuk melayani orang, terutama kepada yang paling terabaikan. Jadi, sekarang pandanglah sekeliling di dalam rumah Anda. Disitulah Anda akan menemukan orang-orang yang harus pertama-tama
Anda layani dengan kerendahan hati. Karena tanpa disadari, terkadang kita bisa jatuh ke dalam kesombongan bila sedang berhadapan dengan orang yang lemah. Dan biasanya orang yang lemah terdapat di dalam rumah kita sendiri. Ya, mulailah dari dalam rumah kita terlebih dahulu untuk mau melayani. Mungkin Anda memiliki orang tua yang sakit, layanilah dengan sepenuh hati. Mungkin pasangan yang ngeselin, tetaplah melayani. Sebab Yesus aja tetap mau melayani Yudas, meski tahu dia akan mengkhianati. Ingat, Tuhan selalu menguji kita melalui perkara-perkara kecil. Yang Tuhan mau suatu saat Anda menjadi seperti Yesus yang adalah Raja, tapi rela mau melayani. Itulah kunci kesuksesan Anda. Meskipun Anda capek, ingat saja ketika Anda melayani, Anda adalah calon manusia unggul yang akan dianugerahkan otoritas besar oleh Tuhan. Maka ucapkanlah selalu, ada yang bisa saya bantu? Haleluya, amin. Rahasia 3, mengeluh adalah musuh dari mujizat, sedangkan ucapan syukur akan membawa keberuntungan. Dasarnya di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Setiap keluhan yang keluar akan membangun tembok yang menghalangi berkat masuk. Sedangkan setiap rasa syukur akan membentuk kunci untuk membuka pintu yang tertutup. 5 menit mengeluh akan membatalkan 1 jam doa. Berarti pertolongan itu tidak datang dari hati yang bersungut-sungut, tetapi dari hati yang bersyukur. Karena keluhan itu berasal dari dimensi kehancuran alias iblis, sehingga akan memperbesar kekurangan kita. Sedangkan ucapan syukur berasal dari dimensi surga alias Tuhan, di mana kata-kata kita itu akan membentuk sebuah kejadian nyata. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dan apa yang tidak dapat kita lihat. Gerutuan orang Israel di padang gurun membawa kematian, sedangkan Mazmur ucapan syukur Daud mengaktifkan pembebasan bagi dirinya dari situasi kacau. Saat Anda mengeluh, Anda tidak akan sukses. Sebaliknya, rahasia kesuksesan itu berkata selalu mengucapkan syukur meskipun dalam keadaan sulit. Karena Anda sedang menyelaraskan diri dengan dimensi surga. Ya, Anda bukan sedang menyangkal keadaan, melainkan Anda sedang berusaha untuk dapat menerima kelimpahan dari surga dengan setiap ucapan syukur yang Anda keluarkan. Jadi, bersyukurlah selalu. Haleluya, amin. Rahasia 4, memaafkan adalah kunci. Dasarnya di Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Waspadalah bahwa kepahitan atau dendam Anda di hati dapat memberi setan pijakan hukum yang sah untuk menghambat hidup Anda. Sebab setan tahu saat Anda menolak mengampuni, Anda sesungguhnya sedang menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, jika kita mengampuni setiap orang, setiap orang, dari yang level menyakitinya parah, sampai dari yang sekedar sok tahu, sok ngatur, ataupun yang hanya meremehkan, kita akan mematahkan segala taktik atau cengkraman iblis terhadap hidup kita. Jadi rahasia sukses itu adalah selalu mengampuni. Bukan karena mereka layak diampuni, tetapi demi kita bisa terbebas dari jeratan setan. Sesederhana ketika Yusuf mau mengampuni atau tidak, dendam dengan saudara-saudara yang menjualnya. Pada akhirnya, berkat mengalir kepada Yusuf yang berhasil menjadi Perdana Menteri di Mesir. Tapi perlu diingat, memaafkan bukan meniadakan keadilan, melainkan kita mengalihkan penghakiman orang yang bersalah itu ke pengadilan surga. Haleluya, amin. Rahasia 5, pamungkas. Menyerahkan kendali
untuk merebut kemenangan ilahi. Dasarnya di Matius 16 ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Rahasia kelima ini adalah rahasia pamungkas karena mengandung kebenaran yang dapat benar-benar membangkitkan hidup kita menjadi sukses sepenuhnya. Maka resapi dengan baik pernyataan ini. Jalan menuju kemenangan final dimulai dengan mengibarkan bendera putih, tanda kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Artinya berserah total. Kita sering mendengar orang sukses yang memberi kesaksian. Kira-kira bunyinya, wah, pada saat itu sudah di titik terendah saya, udah bingung mesti bagaimana. Lalu saya berserah aja sama Tuhan. Kemudian datang pertolongannya. Kurang lebih begitu. Menyerahkan maka akan mendapatkan. Inilah prinsip yang meruntuhkan bahwa manusia dapat menentukan nasibnya sendiri. Karena bayangin, sakit penyakit, bencana baik yang alam atau bukan, pergerakan harga dan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Begitu banyak. Mitos bahwa saya adalah kapten dari perahu hidupku dapat melahirkan berbagai ambisi yang sering tanpa disadari mencekik keselamatan jiwa kita. Sejatinya, ketika kita masuk Kristen, mengucapkan, Yesus, aku percaya, Roh Kudus akan bekerja untuk mensukseskan perjalanan kita menuju surga. Di mana apabila ditemukan ambisi-ambisi pribadi yang Tuhan tahu itu membahayakan, maka Dia tidak akan memberkatinya. Maka terkadang orang Kristen itu diizinkan menderita. Tetapi, apakah akan membosankan bila kita berserah? Mendengar perkataan memikul salib saja sudah terasa seperti kita harus menghadapi segudang larangan. Tentu tidak. Salib sejatinya alat Romawi, lambang dari hukuman, tapi Tuhan bisa ubah jadi lambang pembebasan. Saat kita menyerahkan segala rencana kita ke dalam tangan Tuhan, kita tidak sedang memperburuk keadaan, melainkan itu adalah awal dari kehidupan Anda yang paling berwarna, berkualitas, membahagiakan, yang tentu tidak dapat kita bayangkan dulu karena pikiran kita yang terbatas itu. Jadi sekarang saat Anda lagi merasa cemas, Anda sudah tahu harus berbuat apa. Ya, berdoa. Serahkan keinginan Anda ke dalam tangan Tuhan. Lalu katakan ini, Tuhan, ini rencana saya tidak lagi mau memaksakannya. Tolong gantikan dengan rencanamu. Saya berserah total. Dan lihatlah, Tuhan akan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Dan kali ini kita pastinya tidak lagi menganggap janji itu basi dengan berkata, ya kapan indahnya, perasaan omong gitu mulu. Sebab di awal kita telah melakukan penyerahan diri, maka kita siap menanti janji itu terjadi. Haleluya. Amin. Sebagai pengingat, kesuksesan Kristen sejatinya bukan tentang jabatan, saldo bank, atau keterkenalan. Ini tentang seberapa dalam kita berani hidup di jalan yang dunia anggap gila, tapi di mata Tuhan itu adalah mahakarya. Hikmat dari Tuhan itu terkadang mengalahkan logika duniawi. Saat orang Kristen menerima kelemahan sebagai kekuatan, melayani sebagai jalan hidup, selalu mengampuni dan mengucap syukur, pada dasarnya mereka telah mengakses kuasa yang telah mengubah lambang terkutuk, yaitu salib, menjadi lambang seorang raja di atas segala raja yang mengubah kuburan menjadi tempat kebangkitan itu terjadi. Maka tantangannya sekarang, apakah Anda siap dan mau mempercayai matematika surga yang menuntut kita untuk menyerahkan baru mendapat, atau mati untuk hidup? Jadi sebaiknya mulai hari ini, marilah bersama kita memilih untuk menjadi orang aneh bagi dunia, tetapi akan selalu diingat di surga. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, dan komen. Tuhan Yesus memberkati.